Asia di final Aliandi dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang agama Islam. Islam di Indonesia merupakan mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Menurut data sensus 2018, terdapat 86,7% atau 231 penduduk yang beragama Islam. Indonesia sendiri secara konstitusional mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 3 teori besar yang mendukung masuknya Islam ke dalam Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini dipercaya datang dari wilayah Gujarat India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad 13 Masehi. 2. Teori Makkah. Islam sendiri dipercaya masuk ke dalam Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui peran para pedagang Arab Muslim pada sekitar abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Islam sendiri dipercaya masuk melalui para pedagang Persia pada sekitar abad ke-13 Masehi. Tempat ibadah umat muslim adalah masjid. Kitab umat muslim adalah Al-Quran, dan hari besar umat muslim adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dan masyarakat Indonesia harus tetap menjaga kerukunan dan ketoleransinya untuk menghindari masalah antar umat beragama. Dengan adanya keberagaman dan rasa toleransi yang tinggi, membuat masyarakat Indonesia harus bersatu dan menjadikan toleransi sebagai pemersatu bangsa, dan Indonesia adalah jiwa penguat, yaitu Pancasila. Jika ajaran agama dipelajari dengan benar, maka tidak akan terjadi keributan antar umat beragama, karena masing-masing agama mengajarkan tentang kerukunan dan cinta kasih. Saya akan membahas tentang agama Katolik. Penyebaran agama Katolik dimulai sejak Portugis di Indonesia oleh misionaris pada abad ke-16 dan 17 di bagian timur seperti Maluku dan Flores. Kitab suci Katolik ada Alkitab yang memuat 73 kitab kanonik dan juga termasuk kitab Deuterokanonika. Kitab Perjanjian Lama ada kitab Taurat, kitab sejarah, kitab hikmat, dan kitab penabian. Kitab Perjanjian Baru ada kitab Injil, sejarah apostolik, surat Paulus, surat umum, dan Apokalips. Saya dari Rukmanani di sini saya akan menjelaskan agama Kristen di Indonesia. Agama Kristen menjadi agama terbesar kedua setelah Islam dari segi jumlah memeluknya, sedangkan secara keseluruhan penganut mencapai 2 miliar orang dari seluruh, sedangkan sisanya tersebar di seluruh negara, bahkan di negara-negara yang mayoritas Muslim pun biasanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama Hindu. Asal-usul masuknya agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke Hindia semenjak tahun 1500 sebelum Masehi. Kitab suci agama Hindu ialah Veda. Agama Hindu dibagi menjadi 4 kasta. Yang pertama kasta Brahmana, yakini kasta keagamaan yang terdiri dari para pendeta. Yang kedua kasta Kshatriya, yakini kasta pemerintahan yang terdiri dari para raja juga keluarganya, para bangsawan, dan para prajuritnya. Yang ketiga kasta Vaisya, yakini kasta pertanian dan pedagang. Yang keempat kasta Cundra atau Hari Raya umat Hindu diantaranya terdapat Galungan, Kuningan, Sarawati di Bali, Kasoda Tangerang, dan Nyepi Nusantara. Terima kasih. Oke, saya Chelsea. Saya akan membahas tentang agama Buddha. Agama Buddha adalah salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama Buddha juga dipercayai datang di abad ke-5 bersamaan dengan agama Hindu melalui prasasti-prasasti yang mereka tinggalkan. Agama Buddha juga dipercaya datang disebarkan oleh bangsa India, tapi belum tahu nih dari kaum prajurit, pedagang, ataupun kaum terbelakang. Tapi dipercayai ini lebih masuk ke kaum pedagang, karena seperti kita tahu kaum pedagang itu bakal lebih humble dan lebih gampang berbaur dengan masyarakat sambil berjualan, sambil juga menyebarkan agama Buddha dan Hindu. Ya, kita bahas di sini adalah agama Buddhanya. Agama Buddha di Indonesia itu kota terbanyak yang memuat agama Buddha adalah kota Jakarta, sekitar 19,45% dari data yang diperoleh. Dan di tahun ini juga agama Buddha di Indonesia ada sekitar 0,75%. Lumayan minoritas bukan? Ya, betul.
Agama Buddha juga memiliki dua aliran, yaitu Dvavinka dan juga Mahayana. Ya, ini adalah dua aliran yang terkuat atau yang terlama, yang udah long time. Jadi ini yang dipercayai yang udah lama banget gitu. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada aliran lain atau bagaimana juga. Agama Buddha juga memiliki hari raya yang bernama Waisak. Dia juga memiliki kitab yang bernama Tripitaka serta memiliki tempat ibadah yang bernama Vihara. Salah satu candi agama Buddha yang ada di Indonesia itu adalah Candi Borobudur. Dan itu saja penjelasan tentang agama Buddha. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Agama Konghucu. Rumah ibadah agama Konghucu yaitu kelenteng atau litang. Kitab suci agama Konghucu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kitab suci yang 5, dari atas kitab sajak suci, kitab dokumen sejarah, kitab wahyu perubahan, kitab suci kesusilaan, dan kitab Chunkyu. Kelompok yang kedua yaitu kitab yang 4, di atas kitab ajaran besar, kitab tengah sempurna, kitab sabda suci, dan kitab Mengzi. Hari besar agama Konghucu yaitu Imlek. Mereka merayakannya dengan mengadakan upacara sembahyang untuk mengucap rasa syukur atas anugerah Tuhan yang memberikannya kesempatan untuk memasuki tahun yang baru berubah. Masuknya agama Konghucu di Indonesia. Agama Konghucu di Indonesia tiba sebagai agama keluarga. Kedatangan komunitas Confucian pertama kali terjadi pada masa formasi kerajaan Majapahit. Mereka datang bersama tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum Kartanegara atau Raja Singosari terakhir. Dengan adanya tempat ibadah yang saling berdampingan seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman agama. Keanekaragaman agama ini tidak menghalangi untuk berkembangnya dan memajukan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih.